dear people, welcome home. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda di IFJF Balikpapan Online Service. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali join. Dan inilah IOC News hari ini. IFJF Balikpapan mempunyai kegiatan yang dapat Anda ikuti selama sepekan. Gereja kami memiliki waktu doa yang dilakukan setiap hari Selasa jam 7 malam dan Sabtu jam 5 pagi melalui Google Meet. IFJF Balikpapan memiliki sebuah komunitas yang disebut iCare, Fun, Learn, Impact, Pray, Send. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang iCare dan ingin join di iCare, Anda dapat menghubungi nomor berikut ini. TYC Online Service setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui Google Meet. Follow juga Instagram kami di @tyc.bpm. Bagi Anda yang ingin belajar lebih dalam mengenai CAM, Grow, Serve, Lead, akan tiadakan kelas CGSL secara online. Segera daftarkan diri Anda melalui link di bawah ini atau melalui nomor berikut ini. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan pada Tuhan melalui IFJF Balikpapan, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor berikut ini. Sekian PIOC hari ini. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat kolom deskripsi di bawah ini. Demikianlah IOC News hari ini. Dan kini saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. So let's prepare and be blessed. Merdeka, siap memuji Tuhan semuanya? Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih atas hari ini Tuhan, kami semua boleh menikmati kemerdekaan atas Indonesia ini Tuhan. Berkati saat ini ibadah kami, kiranya hadirat-Mu dicurahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari semuanya kita semangat.
Curahkan semuanya Tuhan pada kami bersama. Berkati Tuhan negeri ini Tuhan, bangsa ini Tuhan. Tempat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu untuk negeri kami, ya Roh Kudus, mengalirlah. Allah Roh Kudus membasahi tanah itu, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Tempat ini ku nanti Engkau, ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu untuk negeri kami, ya Roh Kudus, mengalirlah. Allah Roh Kudus membasahi tanah itu, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan Indonesiaku. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini, hari yang luar biasa di mana kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengar, menyambut firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less sky within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mendeklarasikan kabar baik yang kita miliki. Mari angkat Alkitabmu, kita sama-sama deklarasikan. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang grow toward Jesus. Saudaraku, di dunia ini ada sesuatu yang mudah kita lihat, yaitu tentang pertumbuhan. Kalau saudara lihat di belakang saya ada tanaman, ada tumbuhan, dan dia itu mengarah kepada matahari. Ada seorang ilmuwan yang bernama Fritz Wendt. Pada tahun 1937, dia seorang berkebangsaan Belanda meneliti bahwa ada sebuah hormon yang disebut dengan hormon auksin yang berpengaruh, yang bekerja untuk membawa tumbuhan mencari matahari. Yang selama ini kita hanya berpikir bahwa tumbuhan memerlukan energi dan itu didapatkan dari matahari melalui proses fotosintesis. Ternyata ada hormon auksin, saudara, yang rupanya bekerja di dalam tumbuhan, yang membuat tumbuhan itu bertumbuh dan dia mencari matahari. Demikian dalam kehidupan rohani kita perlu bertumbuh kepada Kristus. Dalam firman Tuhan di Efesus menyatakan, Efesus pasal 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pada perikop ini itu berbicara tentang adanya 5 jawatan yang diberikan kepada gereja supaya kita bisa bertumbuh, gereja bisa bertumbuh, pribadi demi pribadi bisa bertumbuh untuk mengarah kepada Kristus, untuk menjadi serupa dengan Kristus, mana Tuhan memberikan kepada gerejanya ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, ada gembala-gembala, ada penginjil, ada pengajar-pengajar, supaya kita bertumbuh ke arah Kristus dalam segala hal. Di mana, saudaraku, goal untuk panggilan kita secara pribadi demi pribadi adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, serupa dengan Kristus ini bukanlah oleh kekuatan kita, sebagaimana tadi hormon auksin diberikan kepada tanaman. Untuk tanaman itu bertumbuh, dia mengarah kepada matahari. Nah, Tuhan memberikan kepada kita yaitu 5 jawatan, tetapi itu tidak cukup karena itu bersifat dari luar. Tuhan memberikan sesuatu yang dari dalam kita, yaitu Roh Kudus, supaya kita diberikan kemampuan, kuasa untuk kita bisa diarahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Ada 3 hal yang umum yang kita lihat, yaitu yang pertama,
kita itu memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua 16 dikatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang memikirkan keselamatan orang lain. Pikiran yang memikirkan tentang hal-hal yang di atas, bukan yang di bawah ini. Apa yang di bawah ini adalah apa yang menyangkut keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bukan itu yang dipikirkan oleh Kristus. Kristus memikirkan keselamatan kita. Kristus memikirkan masa depan semua umat manusia. Kristus memikirkan untuk supaya semua orang boleh diselamatkan. Apa yang mulia, apa yang indah, apa yang sedap didengar, apa yang disebut dengan kebajikan, apa yang membangun orang, itulah yang dipikirkan oleh Kristus, dan itu diselaraskan dengan yang kedua, yaitu perkataan Kristus. Perkataan Kristus adalah perkataan kebenaran, tidak ada kebohongan di dalamnya. Perkataan Kristus adalah perkataan yang membangun orang, perkataan yang membawa orang kepada Tuhan, perkataan yang menegur, tetapi juga dia adalah perkataan yang menghibur. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ada syukur senantiasa dipanjatkan. Ketika dia mau makan, dia mengucap syukur. Ketika dia mengalami lawatan Tuhan, berkat Tuhan, dia bersyukur. Ketika dia melihat orang yang berduka cita, dihiburkan. Ketika dia melihat orang-orang yang tersesat sebagai domba yang tidak bergembala, dia mengajar mereka. Dia senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan yang sesuai dengan kehendak Bapanya di sorga. Dan yang ketiga, dalam hal perbuatan, bahwa Kristus mengerjakan segala hal yang baik untuk kita semua. Kristus menyembuhkan orang sakit. Kristus memberikan penghiburan. Kristus menegur orang dari dosa mereka supaya mereka bertobat. Kristus bahkan menangis bersama-sama dengan orang yang menangis. Dia mendalami, dia bersimpati atas segala masalah, segala apa yang dialami oleh anak manusia di dunia ini. Dalam Yohanes 6 ayat 29 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ada satu hal yang sangat berbeda dengan Kristus, bahwa dia percaya kepada Bapanya sepenuhnya. Tidak ada keraguan 1% pun dalam kehidupannya. Dia percaya. Dia mengerjakan segala sesuatu yang bisa dia kerjakan, tetapi dia juga mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapanya yang di sorga. Supaya apa? Dia menjadi teladan bagi kita, bahwa kita perlu untuk juga belajar percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, saudara yang diberkati Tuhan, kita haruslah menjadi orang-orang yang pantas untuk diikuti orang lain. Sebagaimana kita mengikuti Kristus, kita umat Tuhan dipanggil supaya
Kalau kita mengikuti Kristus, bertumbuh ke arah Kristus, maka orang lain akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Maka orang akan bisa mengikut Kristus. Karena itu Rasul Paulus dengan penuh keyakinan menyatakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tak mungkin orang untuk bisa mengikut kepada Rasul Paulus kalau dia tidak hidup, ya, tidak hidupnya diselaraskan dengan Kristus. Seakan-akan kita ini adalah Kristus yang terlihat saat ini. Kita merupakan duta-dutanya Kristus, mewakili Kristus di dunia ini, sehingga orang-orang mau datang kepada Kristus. Karena itu tanggung jawab kita untuk kita semua mengupayakan hidup kita semakin serupa dengan Kristus sekuat tenaga kita, sekuat akal budi kita, sekuat kemampuan kita, seantero keberadaan kita harus dibuat menjadi seperti Kristus. Apapun aspek kehidupan kita, kalau kita berbisnis, kita haruslah menjadi seorang pebisnis bagaimana Kristus berbisnis. Kalau kita seorang pengajar, mengajarlah sebagaimana Kristus mengajar. Kalau kita melayani, bagaimana Kristus Yesus melayani. Maka saudaraku sekalian, kita tidak akan kaget nanti. Ada sesuatu rahasia yang luar biasa di dalam hal menjadi seperti Kristus. Saudaraku, selama di dunia ini kita diproses untuk menjadi seperti Kristus. Tetapi pada akhirnya nanti akan ada sebuah loncatan yang sedemikian rupa bagi semua orang sedang dimanapun kita berada. Yaitu dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bahwa di akhir zaman nanti kita akan diubahkan menjadi sama seperti Kristus secara physically, bukan dalam hal ya gaya rambutnya, bukan penampilan itu, tetapi kita memiliki tubuh kemuliaan, kita memiliki kesempurnaan di dalam Dia. Karena itu adalah sebuah berkat bagi kita kalau kita diberikan kesempatan, saudaraku, untuk memberikan karya terbaik, upaya terbaik untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk bertumbuh ke arah Kristus. Dan dalam proses itu diingatkan, saudaraku, dalam pertumbuhan itu bukanlah sesuatu yang bersifat Taurat. Itu haruslah dalam kasih dikatakan. Sesuatu aturan yang tidak dilandasi oleh kasih menjadi sesuatu yang kejam. Tetapi kasih memerdekakan, saudaraku. Orang yang memiliki Kristus, orang yang bertumbuh ke arah Kristus, bukan menjadi orang yang semakin terpisah dengan dunia ini, dalam arti semakin susah untuk ditemui, semakin mengasingkan diri, semakin tidak mau lagi bergaul dengan orang lain. Tapi justru sebaliknya, orang yang bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh juga dalam kasih-Nya, sebagaimana kasih Kristus yang luar biasa. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita kaya di dalam Dia. Dia yang tidak berdosa bahkan dijadikan dosa supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Itulah Kristus Yesus yang kita sembah. Itulah Kristus Yesus yang menjadi tujuan hidup kita, falsafah hidup kita, yang menjadi sumber
inspirasi yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita. Kalau ini kita terapkan dalam hidup kita, saudaraku, ada dalam track yang benar, bahwa ini seturut dengan panggilan Tuhan atas kehidupan kita masing-masing, maka hidup kita akan menjadi hidup yang menjadi berkat sebagaimana Kristus menjadi berkat. Hidup yang powerful, hidup yang berpengaruh, hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Dan saudaraku, inilah kehidupan yang terbaik yang Tuhan tawarkan bagi kita. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami sampaikan saat ini. Biarlah Tuhan, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini diberikan motivasi, digerakkan untuk mempunyai kerinduan yang dalam untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk berkembang, bertumbuh menjadi seperti Kristus. Karena inilah berkat, inilah kehidupan yang terbaik yang Tuhan tawarkan bagi kami semua. Dan kami berterima kasih untuk itu. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita. Dia Bapa yang baik, yang rindu untuk memberkati kita semua. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan yang disampaikan padamu pada hari ini dan melakukannya dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu sampai berlimpah-limpah. Tuhan akan membawa engkau semakin naik dan tidak turun. Tuhan akan memperluas wilayah, memperluas pengaruhmu, supaya nama Tuhan boleh dimuliakan atas kehidupanmu, sehingga kehidupanmu menjadi kehidupan yang dipenuhi oleh iman, pengharapan, dan kasih yang berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Dan kiranya anugerah dari Allah Bapa kita yang begitu luas, lebar, dan dalam itulah yang menyertai engkau. Damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dari Roh Kudus, itulah yang bersama-sama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Betul
datang berbakti. Lihatlah putra-putri menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, jangan ragu untuk hubungi tim kami, karena tim kami akan selalu siap untuk mendoakan Anda. Happy Sunday and see you next week! You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe.